Malam itu, hujan turun dengan rintik yang konsisten, menciptakan suara statis yang menyiksa di mansion yang terlalu luas. Rizky berbaring telentang di atas kasur King Sisnia, yang terasa terlalu lebar sekarang. Ia menatap langit-langit kamar. Namun pikirannya justru terbang ke setiap sudut rumah, yang kini terasa asing. Kilas balik 1 tahun lalu, Rizky ingat saat itu ia pulang dengan tubuh menggigil hebat, karena terserang flu berat setelah mengurus kasus di luar kota. Ia tetap bersikap kasar, menolak dibantu, dan mengunci diri di kamar. Namun, ia terbangun di tengah malam karena merasakan sentuhan lembut di dahinya. Ayana ada di sana, duduk di lantai di samping tempat tidurnya, karena tidak berani naik ke atas kasur. Ayana sedang mengganti kompres air hangat dengan gerakan yang sangat pelan agar tidak membangunkannya. Ayana berbisik pelan dalam ingatan Rizky. "Cepat sembuh, Mas. Maaf aku lancang masuk, tapi suhu tubuhmu terlalu tinggi. Aku tidak sanggup kalau harus melihatmu sakit sendirian." Dalam ingatan itu, Rizky melihat dirinya sendiri yang saat itu hanya mengerang ketus dan membalikkan badan. Namun, Ayana tetap di sana. Ayana menyelimutinya, memijat kakinya yang pegal dengan minyak aromaterapi. Dan keesokan paginya, ada semangkuk bubur hangat dan obat yang sudah disiapkan di nakas. Rizky memejamkan mata erat-erat. Namun, aroma minyak aromaterapi yang sering dipakai Ayana seolah masih tertinggal di bantalnya. Ia baru menyadari, selama 3 tahun ini, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada tangan-tangan lembut yang selalu merapikan kekacauan yang ia buat. Bagaimana bisa dia tetap tersenyum dan merawatku, padahal aku selalu menatapnya dengan penuh kebencian? Gumam Rizky bicara pada kegelapan yang begitu sunyi. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju lemari. Ia membukanya, berharap menemukan sesuatu yang tertinggal. Kosong. Ayana benar-benar hanya membawa 1 koper kecil. Ia tidak membawa satupun perhiasan mahal atau tas branded yang pernah dibelikan ibu Rizky. Rizky kemudian berjalan ke arah meja rias yang dulu digunakan Ayana. Di sudut laci, ia menemukan sebuah jepit rambut kecil yang patah. Ia mengambilnya, memandangi benda murah itu dengan tangan yang sedikit gemetar. 3 tahun, aku memberikan neraka padanya, tapi dia membalasnya dengan kehangatan. Dan sekarang, saat dia pergi, aku baru sadar kalau neraka itu sebenarnya adalah rumah ini tanpa dia. Suaranya parau, menatap dalam kejepitan rambut di tangannya. Rizky teringat tatapan Ayana di warteg tadi siang. Tatapan itu bukan lagi tatapan yang memuja atau penuh kesabaran. Itu adalah tatapan seorang wanita yang sudah berhasil memadamkan api harapannya sendiri. Ada rasa sesak yang menghimpit dada Rizky, rasa takut yang belum pernah ia rasakan. Bahkan saat dikhianati mantannya dulu, ia menyadari bahwa Clara menyakitinya dengan pengkhianatan. Tapi ia telah menyakiti Ayana dengan pengabaian yang jauh lebih kejam. Luka Clara adalah luka ego, tapi luka Ayana adalah luka jiwa. Rizky menatap jepit rambut itu. Kamu tidak pergi karena tidak lagi cinta, Ayana. Kamu pergi karena aku sudah membuatmu merasa tidak berharga di rumahmu sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rizky tidak bisa tidur, bukan karena memikirkan pekerjaannya, melainkan karena rasa bersalah yang mulai menggerogoti setiap inci logikanya. Rizky duduk di kursi kebesarannya, namun matanya tidak fokus pada tumpukan berkas perkara di depannya. Ia baru saja kembali dari pantry setelah mencoba membuat kopinya sendiri. Namun, rasanya terlalu pahit. Tidak seperti kopi buatan Ayana yang selalu pas di lidahnya. Pintu ruangannya terbuka tanpa diketuk. Rian dan Nevan masuk dengan wajah serius. Rian meletakkan segelas kopi takeaway di meja Rizky. "Minumlah ini. Wajahmu seperti orang yang tidak tidur 3 hari. Kenapa? Masih terbayang senyum mantan istrimu di warteg kemarin?" Rizky menatap kopi itu dengan malas. "Bukan urusan kalian. Aku hanya sedang lelah karena kasus baru," ucap Rizky, menarik napas panjang. Nevan duduk di sofa, menyilangkan kakinya. "Berhenti berbohong pada dirimu sendiri, Riz. Aku melihat cara kamu menatapnya kemarin. Itu bukan tatapan benci. Itu tatapan pria yang baru sadar kalau dia baru saja membuang berlian ke tempat sampah." Rian menepuk pundak Rizky. "Aku tidak habis pikir, Riz. Bagaimana bisa kamu melepas gadis sebaik Ayana? Selama 3 tahun ini, setiap kali aku mampir ke rumahmu,
Dia selalu menyambut kami dengan sopan. Dia tahu semua kebiasaan burukmu. Dia tahu kapan harus diam. Dan dia tidak pernah menuntut apapun, meskipun kamu anak konglomerat. Sindir Ryan merasa sangat kesal ke temannya itu. Rizky mulai terpancing dengan perkataan dua temannya itu. Kalian tidak mengerti. Pernikahan kami itu paksaan. Dia hanya gadis pilihan orang tuaku yang ingin harta purnomo. Dia pasti punya maksud lain dengan kesabarannya itu. Nevan tertawa hambar, menggelengkan kepalanya. Harta? Riz, kalau dia mengincar harta, dia akan menuntut pembagian aset saat cerai. Tapi apa yang dia bawa? Hanya satu koper kecil pakaian lamanya. Dia bahkan tidak meminta uang sepeser pun. Dia lebih memilih melayani orang di warteg daripada menikmati uangmu. Ryan menatap Rizky tajam. Kamu itu aneh, Riz. Kamu menghukum Ayana karena kesalahan Clara. Kamu lebih suka wanita seperti Clara, wanita yang menghabiskan hartamu, berselingkuh dengan sahabatmu, hanya karena dia cantik di luar, sedangkan wanita setulus Ayana, yang penurut dan menjagamu saat sakit, kamu buang begitu saja? Nevan menambahkan dengan nada menohok. Sepertinya, kamu memang lebih suka wanita yang mempermainkanmu. Riz, kamu tidak siap menerima cinta yang tulus dari Ayana, karena kamu sudah terbiasa hidup dalam trauma. Tapi ingat ini, wanita seperti Ayana tidak akan datang dua kali dalam hidupmu. Rizky terpaku. Kata-kata Nevan menghujam jantungnya. Aku tidak pernah menyuruhnya pergi. Terbata-bata Rizky menatap sendu ke kopi yang ada di mejanya. Tapi kamu membuat dia merasa tidak punya alasan untuk tinggal. Dan sekarang, dia sudah menemukan dunianya sendiri. Tanpa kamu, dia terlihat jauh lebih bercahaya di warteg itu daripada di mansionmu yang suram. Kesal Nevan. Ryan dan Nevan berjalan keluar, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Rizky perlahan bangkit, berjalan menuju jendela besar di lantai paling atas kantornya, menatap ke arah kawasan perkantoran di bawahnya. Pikirannya melayang pada sosok Ayana yang sedang sibuk melayani pembeli, tertawa ringan, dan tampak sangat bebas. Rizky bicara pada dirinya sendiri. Apa aku benar-benar sebodoh itu? Menghancurkan masa depan demi menghukum masa lalu? Rizky mengepalkan tangannya. Rasa bersalah itu kini berubah menjadi sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Ayana menghilang begitu saja dari hidupnya setelah ia menyadari betapa berartinya wanita itu. Langit malam terasa mendung. Sisa hujan sore tadi masih meninggalkan aroma aspal basah. Di sebuah sudut jalan yang remang, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik terparkir diam. Rizky duduk di balik kemudi, mematikan lampu kabin agar tidak terlalu mencolok. Matanya tak lepas dari pintu kayu warteg yang masih menampakkan sisa-sisa kegiatan bersih-bersih di dalamnya. Di dalam mobil, Rizky melirik jam tangannya berkali-kali. Jantungnya berdegup tidak keruan. Perasaan yang bahkan tidak ia rasakan saat menghadapi sidang kasus besar. Ia merasa seperti remaja yang sedang menunggu kekasihnya. Namun, kenyataannya, ia adalah seorang pria yang sedang mencoba mengejar kembali sisa-sisa pengampunan dari wanita yang telah ia lukai selama 3 tahun. Apa yang harus kukatakan? Maaf, ayo pulang? Kata-kata itu terdengar sangat tidak cukup. Ucapnya, berbicara sendiri, suaranya parau. Tak lama kemudian, lampu warteg meredup. Ayana keluar dari pintu samping. Ia tampak lelah, bahunya sedikit merosot, dan ia sedang merapikan tas kain sederhana di bahunya. Ia baru saja akan mengunci pintu saat Rizky menarik napas panjang dan keluar dari mobil. Di depan warteg, Ayana tersentak kecil saat mendengar suara pintu mobil ditutup dengan keras. Ia menoleh dan mendapati Rizky berdiri di sana, tanpa jas, hanya dengan kemeja yang lengannya digulung hingga siku. Tampak sangat manusiawi dibandingkan biasanya. Ayana mengerutkan dahi, suaranya datar. Bapak lagi? Sedang apa di sini? Malam-malam begini, wartegnya sudah tutup. Rizky mendekat dengan ragu. Tangannya masuk ke saku celana agar tidak terlihat gemetar. Aku tidak sedang ingin makan, Ayana. Aku menunggumu. Ayana tertawa hambar, sambil terus mengunci pintu. Menungguku? Untuk apa? Jika ini soal dokumen pengadilan yang belum selesai, Bapak bisa hubungi pengacaraku. Bisa berhenti memanggilku Bapak? Namaku Rizky. Kita pernah berbagi atap selama 3 tahun. Ucap Rizky, sedikit kesal dengan perkataan Ayana. Ayana berbalik badan, menatap Rizky lurus.
Dan selama 3 tahun itu, Bapak sendiri yang meminta saya untuk tidak lancang dan tetap tahu diri. Jadi, saya hanya melakukan apa yang Bapak minta. Sekarang, permisi, saya harus pulang. Ayana mulai melangkah melewati Rizky menuju gang gelap di samping warteg. Rizky refleks menahan lengan Ayana, namun segera melepaskannya saat menyadari Ayana tersentak. Tunggu, ini sudah malam. Gang itu gelap dan berbahaya. Biarkan aku mengantarmu pulang. Tidak perlu, Pak. Aku sudah biasa. Balas Ayana. Acuh, memalingkan wajahnya. Suara Rizky sedikit memohon. Ayana, tolong, hanya sekali ini saja. Aku tidak akan tenang jika membiarkanmu jalan kaki sendirian di jam seperti ini. Anggap saja ini permintaan maaf kecil karena aku sudah mengusikmu di tempat kerja tadi siang. Ayana menatap mata Rizky. Ia melihat ada guratan kelelahan dan ketulusan yang belum pernah ia lihat selama pernikahan mereka. Selama ini, mata Rizky selalu penuh dengan kebencian atau kehampaan. Ayana menghela napas panjang. Ia terlalu lelah untuk berdebat malam ini. Hanya sampai depan gang kos-kosanku. Jangan lebih. Rizky tersenyum tipis. Ada rasa lega yang luar biasa. Terima kasih. Rizky membukakan pintu mobil untuk Ayana. Gerakan kecil yang seharusnya ia lakukan sejak 3 tahun lalu. Namun, baru hari ini terlaksana. Ayana masuk ke dalam mobil mewah itu. Dan seketika, aroma maskulin parfum Rizky memenuhi indera penciumannya. Aroma yang dulu selalu ia rindukan setiap malam di mansion dingin itu. Pintu mobil tertutup dengan suara gedebuk yang solid, mengunci kebisingan jalanan di luar. Suasana di dalam kabin sangat kontras. Dinginnya AC dan keheningan yang menyesakkan membuat detak jantung Rizky terasa lebih kencang. Ayana duduk tegak, matanya menatap lurus ke depan, sementara tangannya menggenggam erat tali tas kainnya. Di perjalanan, Rizky mencoba memecah keheningan. Ia menyentuh tombol di dashboard untuk menyalakan musik dengan volume rendah. Sebuah lagu instrumental yang tenang. Namun, ia menyadari bahwa ia bahkan tidak tahu genre musik apa yang disukai istrinya sendiri. Suaranya memecah kesunyian. Terdengar agak ragu. Ayana. Ayana menjawab tanpa menoleh. Iya, Pak. Mas. Rizky sedikit melirik Ayana yang duduk di sebelahnya. Kenapa tidak kembali ke rumah keluarga Wijaya? Meskipun kamu sedang ingin mandiri, setidaknya di sana ada ayahmu. Tinggal di kos-kosan dekat kawasan kumuh seperti ini, itu tidak aman. Lanjut Rizky. Nadanya penuh kekhawatiran. Ayana tersenyum tipis. Sebuah senyuman pahit yang ditujukan pada kaca jendela. Mas Rizky tahu sendiri bagaimana ibu tiri dan adekku. Bagiku, kembali ke sana sama saja dengan masuk ke mulut singa setelah baru saja keluar dari kandang macan. Aku lebih memilih ruang sempit 3x3 meter, tapi milikku sendiri, daripada rumah mewah di mana aku dianggap pengganggu. Rizky tertegun, ia merasa tersindir oleh kata pengganggu. Apa tempat tinggalmu layak? Maksudku, apakah airnya bersih? Pintunya kokoh, ucap Rizky. Cukup untukku. Aku tidak butuh kamar mandi dengan bathtub atau lantai marmer untuk bisa tidur nyenyak. Malah, aku tidur lebih pulas di sana daripada di mansionmu dulu. Rizky mencengkeram kemudi lebih erat. Hatinya terasa perih. Apa selama ini tidur di mansionku seburuk itu bagimu? Ayana menoleh pelan, menatap profil samping wajah Rizky. Bukan tempatnya yang buruk, Mas. Tapi rasanya seperti tidur di ruang tunggu rumah sakit. Selalu waspada, selalu merasa tidak enak hati, dan selalu merasa ditolak di kos-kosanku. Meskipun berisik suara tetangga, setidaknya tidak ada orang yang menatapku dengan kebencian setiap pagi. Balas Ayana. Tersenyum kecut. Rizky kehilangan kata-kata. Ia ingin membela diri, tapi ia sadar semua perkataan Ayana benar. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Sudahlah, Mas. Itu sudah lewat. Tidak usah dibahas lagi. Di depan itu, belok kiri. Berhenti di depan pos ronda yang ada lampu kuningnya saja. Balas Ayana. Di depan gang kos Ayana, mobil berhenti di pinggir jalan yang cukup sempit. Beberapa warga yang sedang nongkrong di pos ronda menatap mobil mewah itu dengan heran. Ayana segera membuka sabuk pengamannya. Tunggu Ayana. Terima kasih tumpangannya. Mas Rizky, besok-besok jangan dilakukan lagi. Ini area padat penduduk.
Mobil seperti ini terlalu mencolok. Aku tidak ingin orang-orang mengira aku punya pria simpanan kaya. Dingin Ayana, melirik ke arah kerumunan warga yang berbisik-bisik. Tapi aku mantan suamimu? Ayana menatap Rizky dengan tatapan yang sangat tenang, namun menusuk. Justru karena itu, kita sudah selesai. Jangan buat orang-orang bingung dengan statusku. Selamat malam. Ayana keluar dari mobil tanpa menoleh lagi. Rizky hanya bisa memperhatikan punggung Ayana yang berjalan masuk ke dalam gang sempit yang gelap. Ditelan oleh bayang-bayang rumah petak. Ia merasa sangat kecil di dalam mobilnya yang sangat besar. Rizky membenturkan kepalanya ke setir dengan frustrasi. Bodoh, kenapa lidahku selalu kaku di depannya? Sore itu, Rizky pulang dengan membawa beberapa kantong berisi bibit bunga matahari dan perlengkapan berkebun. Ia berniat memperbaiki area taman yang dulu pernah ia hancurkan. Berharap suatu hari nanti, ia bisa menunjukkan perubahan itu kepada Ayana sebagai tanda permintaan maafnya. Namun, sebuah mobil sedan mewah yang sangat ia kenali sudah terparkir di depan gerbangnya. Di depan pintu mansion, seorang wanita berdiri di sana. Ia berpakaian sangat glamor, mengenakan kacamata hitam dan membawa tas bermerek mahal. Wajahnya cantik, namun penuh dengan polesan yang ambisi. Dia adalah Clara, wanita yang menghancurkan hidup Rizky 3 tahun lalu. Halo, Rizky. Lama tidak bertemu. Rumahmu masih sesunyi dulu ya? Ucap seorang gadis. Melepas kacamatanya, tersenyum manis seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rizky membeku. Tangannya yang memegang bibit bunga matahari mengeras hingga kantong plastiknya berbunyi. Clara, apa yang kamu lakukan di sini? Clara melangkah mendekat, mencoba menyentuh lengan Rizky. Aku dengar dari teman-teman kalau kamu sudah bercerai dengan gadis desa itu. Kasihan sekali, tapi aku senang. Rizky, hubunganku dengan pria itu berakhir buruk. Dia ternyata hanya memanfaatkan uangku. Sekarang aku sadar, hanya kamu yang benar-benar mencintaiku. Rizky menepis tangan Clara dengan kasar, matanya menyala karena amarah yang dulu ia pendam. Jangan berani-berani menyentuhku, dan jangan berani-berani menyebut Ayana dengan sebutan gadis desa. Dia memiliki martabat yang tidak akan pernah bisa kamu beli dengan semua perhiasanmu itu. Kesal Rizky, menggertakkan giginya. Clara tersentak, wajahnya berubah sinis. Oh, jadi kamu membelanya? Wanita yang bahkan tidak bisa berdandan itu. Rizky, jangan naif. Kamu menghabiskan 3 tahun membenci semua wanita karena aku. Itu artinya aku masih punya tempat di hatimu kan? Ayo, kita mulai lagi. Aku bisa membuat taman ini indah kembali. Seperti dulu. Rizky menatap Clara dengan tatapan muak yang mendalam. 3 tahun, aku bodoh. Karena membiarkan kenangan tentangmu merusak hidupku. Tapi saat aku melihat Ayana pergi, aku sadar satu hal. Dia membangunkan jiwaku yang sudah kamu bunuh. Kamu hanyalah masa lalu yang busuk. Clara, pergi dari sini sebelum aku memanggil keamanan. Rizky menunjuk gerbang pintu, meminta Clara pergi tanpa dipaksa. Di sudut jalan, tak jauh dari mansion, tanpa sepengetahuan mereka, sebuah ojek motor berhenti agak jauh. Ayana turun dari motor itu. Ia datang untuk mengambil sisa berkas identitasnya yang tertinggal di laci meja kamar, bawah sebuah dokumen yang ia perlukan untuk urusan kerja. Ayana terpaku melihat Rizky sedang berhadapan dengan seorang wanita cantik di depan pintu. Ia mengenali wanita itu dari foto yang pernah ia lihat di ruang kerja Rizky. Itu Clara. Ayana bicara pelan. Hatinya kembali terasa sesak. Jadi itu alasannya. Mas Rizky tidak lagi datang ke warteg hari ini. Kenangan lamanya sudah kembali. Pantas saja. Ayana berbalik. Ia tidak ingin mengganggu reuni itu. Ia merasa kehadirannya di sana benar-benar sudah tidak memiliki tempat. Ia tidak melihat saat Rizky mengusir Clara dan membanting pintu gerbang dengan keras. Yang Ayana lihat hanyalah mereka yang berdiri berdekatan sebuah pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa keberanian Ayana untuk membuka hati kembali. Di dalam taksi pulang, Ayana menatap keluar jendela. Air matanya jatuh tanpa suara. Bodohnya aku mengira tatapannya malam itu adalah awal yang baru. Ternyata dia hanya rindu pada rasa dicintai, bukan rindu pada aku. Pagi itu, Rizky bangun dengan perasaan yang berbeda. Setelah mengusir Clara,
Ia merasa beban berat di pundaknya selama 3 tahun terakhir, akhirnya terangkat. Ia merasa bebas. Ia sudah membuang semua foto lama Clara ke tempat sampah. Satu-satunya hal yang ia inginkan sekarang adalah memberitahu Ayana bahwa hantu itu sudah pergi. Di depan warteg, 12.00, Rizky datang lebih awal, bahkan sebelum jam makan siang dimulai. Ia membawa buket bunga matahari kecil yang segar, sesuai dengan bunga yang kini mulai tumbuh di tamannya. Ia melangkah masuk dengan senyum yang jarang terlihat. Rizky mencari sosok Ayana di balik etalase kaca. Ayana, aku ingin bicara sebentar. Pemilik warteg, seorang wanita parubaya, menoleh ke arah Rizky dengan wajah bingung, lalu berubah menjadi agak ketus saat menyadari siapa pria nicis di depannya. Dia bilang, ada urusan mendesak dan harus pindah kota. Dia menitipkan surat pengunduran diri dan langsung pergi bawa tasnya. Katanya, ada orang dari masa lalunya yang mulai mengganggu ketenangannya di sini. Apa itu, Bapak? Ucap pemilik warteg itu, ketus. Pemilik warteg mencoba mengingat-ingat perkataan Ayana sebelum meninggalkan warteg. Dia tidak bilang, Ayana itu anak baik. Tapi dia terlihat sangat sedih tadi pagi. Matanya sembab. Dia bilang, beberapa kenangan memang tidak ditakdirkan untuk diperbaiki, Bud. Begitu, katanya. Di depan, kos-kosan Ayana. 13,3. Rizky mengemudikan mobilnya, seperti orang kesurupan menuju gang sempit, tempat ia menurunkan Ayana malam itu. Ia berlari masuk ke dalam gang, mengabaikan tatapan heran warga sekitar. Ia mengetuk pintu kamar nomor 07 dengan keras. Ayana? Ayana? Buka pintunya. Ini aku, Rizky. Pintu itu terbuka, namun bukan Ayana yang muncul. Seorang bapak pemilik kos berdiri di sana, sambil memegang kunci serah terima. Sudah kosong, Mas. Mbaknya sudah pergi 2 jam, lalu pakai travel. Kamarnya sudah bersih, tidak ada barang tersisa. Rizky bersandar di tembok gang yang lembab, napasnya tersengal. Dia tidak meninggalkan pesan, alamat baru, nomor telepon. Tidak ada. Dia cuma bilang mau cari tempat di mana tidak ada orang yang mengenalnya. Kasihan mbak itu, Mas. Sepertinya dia habis melihat sesuatu yang sangat menyakitkan hati kemarin sore. Balas bapak kos. Rizky menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sesuatu yang menyakitkan. Dia melihat Clara. Dia pasti melihat Clara di depan rumah. Rizky menyadari kesalahan fatalnya. Saat ia merasa sudah menang melawan masa lalu, ia justru membiarkan masa lalu itu menghancurkan satu-satunya masa depan yang ia inginkan. Ayana mengira ia kembali pada Clara. Ayana mengira dia hanyalah persinggahan sementara. Sebelum Rizky kembali ke pelukan pengkhianat itu, aku baru saja menemukanmu, Ayana. Kenapa kamu pergi tepat saat aku ingin menjadikanmu duniaku yang sebenarnya? Rizky bicara lirih, penuh penyesalan. Rizky berdiri di depan kamar kosong itu, menatap sebuah jepit rambut murah yang tertinggal di lantai. Jepit rambut yang sama dengan yang ia temukan di mansion. Kali ini, ia mengambilnya dan menggenggamnya erat, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan Ayana hilang begitu saja, meski ia harus mencari ke seluruh pelosok negeri. Rizky tidak lagi peduli pada prinsip anti-nepotismenya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia melangkah masuk ke gedung utama Purnomo Company dengan satu tujuan: meminta bantuan jaringan ayahnya yang sangat luas. Di kantor pusat Purnomo Company, Julian Purnomo menatap putra keduanya dengan alis terangkat. Rizky terlihat berantakan, namun matanya memancarkan tekad yang lebih kuat daripada saat ia memenangkan kasus hukum tersulit sekalipun. Kamu datang ke sini bukan untuk meminta posisi direktur, kan? Ucap direktur utama Purnomo Company. Rizky duduk di depan ayahnya. Suaranya mantap. Aku butuh akses ke jaringan travel dan data kependudukan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Aku mencari Ayana. Dia pergi, ayah. Dan ini salahku. Julian tersenyum tipis. Ada rasa bangga yang tersembunyi. Akhirnya kamu sadar apa yang paling berharga. Aku akan bantu. Tapi dengan satu syarat. Jika kamu menemukannya, jangan pernah bawa dia kembali ke rumah ini sebagai perjodohan. Bawa dia kembali karena dia adalah nyawa bagi hatimu. Di sebuah desa kecil, Jawa Tengah, sore hari, jauh dari hiruk-pikuk kota, Ayana sedang menata beberapa keranjang bambu berisi sayuran di sebuah kedai kecil milik kerabat
Jauh mendiang ibunya. Udara di sini dingin dan segar. Namun wajah Ayana tetap membawa kesedihan yang tenang. Ayana, kenapa melamun terus? Sayurnya sudah layu. Kalau terus kamu pegangi begitu, ucap Bibi Laksmi. Kerabat Ayana, Ayan tersentak. Mencoba tersenyum. Maaf Bi. Aku hanya berpikir, apakah keputusanku pergi tanpa pamit itu benar? Bi Laksmi tersenyum. Mengelus pundak Ayana pelan. Kadang, kita harus menghilang agar tidak lagi disakiti. Tapi ingat, Ndo, kamu bisa lari dari orangnya. Tapi kamu tidak bisa lari dari rasanya. Apa kamu benar-benar sudah tidak mencintai suamimu? Mantan suamimu itu? Ayana menatap pegunungan di kejauhan. Cinta itu sudah habis dimakan kesunyian selama 3 tahun, Bi. Dan saat aku melihatnya kembali, dengan wanita itu di depan rumah, aku sadar. Aku hanyalah pemeran pengganti yang masa kontraknya sudah habis. Kembali ke kota, malam hari, Rizky duduk di dalam ruang pemantauan bersama Paman Andi. Mereka sedang memeriksa daftar manifest travel yang berangkat dari terminal dekat warteg kemarin pagi. Nama Ayana Wijaya tidak muncul. Namun Rizky tahu, Ayana terlalu pintar untuk menggunakan nama asli jika ingin menghilang. Tuan muda, ingatkah Nyonya pernah bercerita soal tempat masa kecil ibunya? Beliau pernah bilang, sangat ingin melihat bunga Edelweiss yang asli. Ucap Paman Andi. Mata Rizky berbinar. Di daerah pegunungan. Desa Sukasari, Paman benar. Ayana pernah menyebutnya sekali saat dia sedang merawat mawar di taman. Rizky langsung menyambar kunci mobilnya. Paman Andi, siapkan semuanya. Aku akan berangkat sekarang. Paman Andi tersenyum begitu puas melihat Rizky yang akhirnya menginginkan Ayana di sampingnya. Hati-hati, Tuan. Kali ini, jangan gunakan logika pengacara Bapak. Gunakan hati seorang suami yang sedang memohon ampun. Rizky memacu mobilnya, menembus kegelapan malam. Di tangannya, ia memegang jepit rambut Ayana yang patah, seolah benda itu adalah kompas yang akan menuntunnya kembali ke rumah yang sebenarnya. Udara pegunungan yang menusuk tulang tidak menyurutkan langkah Rizky. Setelah berkendara selama hampir 10 jam, ia akhirnya menemukan desa kecil yang dimaksud. Mobil mewahnya tampak sangat kontras terparkir di pinggir jalan berbatu. Rizky melangkah dengan jantung berdebar kencang menuju sebuah kedai kayu sederhana, tempat seorang wanita sedang menyusun keranjang bambu. Di depan kedai, Ayana sedang membelakangi jalan saat ia mendengar langkah kaki sepatu pantofel yang terasa asing di tanah desa. Ia berbalik, dan seketika keranjang kecil di tangannya terjatuh. Wortel dan kentang berserakan di tanah. Suaranya Ayana bergetar, wajahnya memucat. Mas, Rizky, bagaimana bisa? Napas Rizky masih terengah. Ia berhenti beberapa langkah di depan Ayana. Aku sudah bilang, jangan pergi tanpa pamit, Ayana. Kamu membuatku hampir gila mencari ke seluruh kota. Ucap Rizky penuh rasa kekhawatiran. Ayana segera menguasai diri. Ia mulai memunguti sayuran di tanah dengan gerakan kaku. Bapak, Mas Rizky, seharusnya tidak di sini. Ini bukan tempat untuk orang seperti Anda. Urusan kita sudah selesai di atas kertas. Rizky ikut berjongkok, mencoba membantu mengambil sayuran, namun Ayana menepis tangannya. Belum selesai. Ayana, surat itu mungkin sudah ditandatangani, tapi hatiku belum setuju. Kenapa kamu pergi setelah melihat Clara? Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Ayana berdiri tiba-tiba, menatap Rizky dengan mata yang mulai berkaca-kaca, namun penuh amarah. Apa yang harus kupikirkan lagi? Mas, aku melihatnya. Aku melihat wanita yang selama 3 tahun ini menghuni setiap sudut kepalamu kembali ke rumah itu. Aku pergi agar kalian bisa bahagia. Aku sudah menyerah, Mas. Tolong, biarkan aku tenang di sini. Rizky berdiri. Suaranya naik satu nada karena frustrasi. Aku mengusirnya. Aku tidak kembali padanya. Aku baru sadar bahwa hantu yang kusembah selama ini tidak ada artinya dibanding kehadiranmu yang tulus. Ayana, dengarkan aku. Taman itu sudah aku tanami bunga matahari untukmu. Bunga matahari? Setelah 3 tahun aku menanam hati, kamu baru ingin menanam bunga saat aku sudah pergi? Itu terlambat, Mas. Sangat terlambat. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya merasa kehilangan pelayan yang selama ini mengurus rumahmu. Ayana tertawa getir.
Air matanya jatuh. Rizky Mendekato mencoba meraih tangan Ayana. Tidak, Ayana. Aku mencintaimu. Aku baru tahu rasanya kehilangan nyawa saat kamu tidak ada di mansion itu. Aku mohon, beri aku satu kesempatan untuk membuktikannya. Ayana mundur menjauh. Suaranya dingin dan tajam. 3 tahun aku memberimu ribuan kesempatan setiap hari. Mas, setiap kali aku menyiapkan kopimu, setiap kali aku menunggumu pulang, setiap kali aku merawatmu saat sakit, itu adalah kesempatan yang kamu injak-injak. Sekarang, giliranku untuk menutup pintu. Pergilah, sebelum Bibi Laksmi memanggil warga untuk mengusirmu. Ayana berbalik dan masuk ke dalam kedai, membanting pintu kayu itu hingga menimbulkan suara yang memilukan. Rizky terpaku di tengah jalan setapak, dikelilingi kabut gunung yang mulai turun. Ia merasa seperti pecundang paling besar di dunia. Ia punya segalanya, harta, kekuasaan, nama besar, tapi ia tidak punya kunci untuk membuka hati wanita yang paling ia inginkan. Rizky bicara pada pintu yang tertutup. Aku tidak akan pergi, Ayana. Aku sudah belajar cara menunggu dari kamu. Jika kamu butuh 3 tahun untuk menyerah, maka aku akan butuh sisa hidupku untuk membuatmu kembali percaya. 1 hari berlalu, namun mobil mewah Rizky tidak bergeser 1 senti pun dari tempatnya. Rizky benar-benar memenuhi ucapannya. Ia tidak pulang ke kota. Ia menanggalkan kemeja mahalnya, melipat lengan bajunya, dan mulai melakukan apa saja yang bisa ia bantu di desa itu. Meski tatapan sinis Ayana terus menusuknya. Siang hari, di depan kedai, Ayana keluar membawa tumpukan karpet bambu yang berat. Baru saja ia melangkah, Rizky sudah berada di depannya, mengambil alih beban itu tanpa permisi. Ayana menatap Rizky dengan jengkel. Mas Rizky, apa yang kamu lakukan? Kembali ke mobilmu dan pulanglah. Tanganmu itu tangan pengacara, bukan tangan kuli panggul. Rizky meletakkan karpet bambu ke rak. Napasnya sedikit terengah, namun ia tersenyum. Tanganku adalah tangan suamimu, mantan suamimu. Dan jika mantan istriku harus bekerja keras di sini, maka aku juga harus. Di mana lagi? Karpet yang harus dipindahkan. Mas, ini konyol. Kamu tidur di mobil selama 2 malam. Kamu tidak mandi dengan layak. Lihat wajahmu, berantakan. Khawatir Ayana menatap mantan suaminya sedih. Rizky menatap Ayana dalam-dalam, mengabaikan debu yang menempel di pipinya. Wajahku mungkin berantakan, tapi hatiku jauh lebih rapi sekarang daripada 3 tahun lalu di mansion itu. Aku tidak akan pergi sampai kamu mau setidaknya bicara denganku tanpa embel-embel bapak atau nada benci itu. Sore hari, area kebun sayur, Rizky membantu warga mengangkut hasil panen kentang ke atas truk. Beberapa pemuda desa menertawakannya karena ia tampak kaku. Namun, Rizky tetap melakukannya. Ia bahkan membiarkan sepatu pantofel mahalnya berlumuran lumpur. Bibi Laksmi berjalan mendekati Ayana yang sedang memperhatikan Rizky dari kejauhan. Laki-laki itu punya harga diri setinggi langit, tapi dia rela menginjak lumpur demi kamu, Enduk. Bibi rasa dia bukan sedang akting. Orang kota, kalau akting, tidak akan tahan tidur di mobil kedinginan begitu. Ayana menunduk, meremas celemeknya. Dia hanya merasa bersalah. Bukan cinta. Bibi Laksmi tersenyum tipis, menatap keponakannya dengan sedih. Batas antara rasa bersalah dan cinta itu tipis. Tapi, perjuangan untuk menebus kesalahan, itu butuh cinta yang besar. Di malam hari, 22,0, hujan pegunungan turun deras disertai angin kencang. Suhu udara anjlok drastis. Ayana tidak bisa tidur. Ia melihat dari jendela kamar atas. Mobil Rizky masih terparkir di sana. Ia tahu pemanas mobil itu tidak akan cukup untuk menahan dinginnya malam di lereng gunung. Ayana akhirnya tidak tahan. Ia membawa sebuah selimut tebal dan sebuah termos berisi teh jahe panas. Ia melangkah keluar menembus hujan dan mengetuk kaca mobil Rizky. Ayana menghampirinya. Saat Rizky membuka pintu dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Kamu gila, Mas. Kamu bisa mati beku di sini. Rizky tersenyum getir, giginya bergeletuk karena kedinginan. Setidaknya, aku mati dekat denganmu, Ayana. Mata Ayana berkaca-kaca. Ia melemparkan selimut itu ke pangkuan Rizky. Masuk ke rumah. Tidur di kursi ruang tamu. Aku tidak mau ada berita Putra Purnomo tewas membeku di desaku. Rizky menahan tangan Ayana
saat ia hendak berbalik Ayana. Terima kasih, bukan untuk selimutnya, tapi karena masih peduli. Aku tahu, di balik kemarahanmu, istriku yang lembut itu masih ada di sana. Dan aku akan menunggu sampai dia benar-benar mau pulang denganku. Ayana terdiam di bawah guyuran hujan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan hawa dingin, melainkan sebuah kehangatan yang perlahan mulai merambat masuk ke sela-sela hatinya yang selama ini ia kunci rapat. Sinar matahari pagi menembus sela-sela jendela kayu, menyinari Rizky yang tertidur meringkuk di kursi rotan ruang tamu. Ayana berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikannya. Pria ini, yang dulu tak pernah sudi menyentuh makanan di mejanya, kini tertidur dengan selimut lusuh dan aroma jahe yang masih tersisa di ruangan itu. Di ruang tamu, Rizky terbangun dan segera duduk tegak saat melihat Ayana. Ia tampak canggung, mencoba merapikan rambutnya yang berantakan. Ayana, maaf, aku ketiduran. Aku akan segera keluar kalau kamu merasa tidak nyaman. Lirih Rizky, wajahnya pucat. Ayana berjalan mendekat, meletakkan segelas air putih. Mas, kenapa kamu sejauh ini? Kenapa harus menyiksa diri di desa ini hanya untuk aku yang sudah membuang kunci rumah kita? Rizky berdiri, menatap Ayana dengan tatapan paling jujur yang pernah ia miliki. Karena aku baru sadar, Ayana, rumah itu bukan mansion yang kubangun dengan uang. Rumah itu adalah kamu. Selama 3 tahun, aku punya segalanya. Tapi aku merasa gelandangan karena aku mengusirmu dari hatiku. Aku tidak mencari pelayan, aku mencari nyawaku yang hilang. Rizky mengeluarkan jepit rambut patah yang selama ini ia bawa. Ia meletakkannya di telapak tangan Ayana. Benda ini mengingatkanku betapa aku telah mematahkan hatimu. Ayana, aku tidak minta kamu melupakan 3 tahun neraka itu. Tapi izinkan aku menggunakan sisa hidupku untuk membangun surga yang baru. Jika kamu tidak mau kembali ke kota, aku akan menjual mansion itu dan tinggal di sini. Menanam kentang bersamamu. Asal ada kamu. Air mata Ayana tumpah. Ia menggenggam jepit rambut itu erat. Mas, aku hanya ingin dianggap ada. Aku hanya ingin dicintai sebagai Ayana, bukan sebagai pelarian atau pajangan. Rizky menarik Ayana ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan hangat yang sangat berbeda dari dinginnya malam di hotel dulu. Kamu adalah satu-satunya Ayana. Selamanya. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa kukatakan. Senyum Rizky, bicara Mia kini penuh cinta. 3 bulan kemudian, di taman mansion Rizky, mansion itu kini tak lagi dingin. Pintu-pintu kaca terbuka lebar, membiarkan udara masuk. Di taman belakang, bunga matahari telah mekar dengan sempurna, menciptakan hamparan warna kuning yang cerah. Pojok gazebo yang dulu penuh kenangan layu Clara, kini telah berubah menjadi taman herbal yang asri. Paman Andi tersenyum lebar sambil membawa nampan berisi teh manis dan camilan. Tuan muda, Nyonya, tehnya sudah siap. Kali ini pakai gula, karena hidup sudah cukup manis sekarang. Rizky duduk di kursi taman, mendekap Ayana dari belakang. Terima kasih, Paman, dan terima kasih sudah menjaga taman ini saat aku hampir menghancurkannya dulu. Ayana menyandarkan kepalanya di bahu Rizky. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan bahagia. Mas, lihat, bunga mataharinya menghadap ke arah kita. Rizky tersenyum, senyuman yang lebih bahagia kali ini. Sama seperti aku. Kemanapun aku pergi, mataku akan selalu mencari cahayanya. Dan cahayaku itu adalah kamu. Di kejauhan, terdengar suara mobil masuk. Akbar datang bersama tunangannya, membawa kabar pernikahan mereka. Bahkan, Selena dan keluarga Wijaya mulai memperbaiki hubungan mereka. Meski Rizky tetap menjaga batasan tegas untuk melindungi kedamaian istrinya. Rizky mencium kening Ayana lama. Perjodohan yang diawali dengan ketidaksukaan satu sama lain dan salah alamat itu akhirnya menemukan tujuan akhirnya. Bukan karena keinginan orang tua, tapi karena dua hati yang terluka memutuskan untuk saling menyembuhkan. Rizky menatap istrinya dalam. Selamat datang di rumah yang sebenarnya. Istriku. Ayana tersenyum tulus, menyentuh tangan Rizky lembut. Terima kasih sudah menjemputku pulang, Mas.